Selamat datang. Kita sering memahami asma sebatas serangan sesak nafas yang datang dan pergi. Namun, di balik gejala yang tampaknya bisa pulih itu, sesungguhnya terjadi sebuah proses kerusakan yang sifatnya permanen. Hari ini, kita akan mengupas secara mendalam patofisiologi asma, mulai dari proses inflamasi hingga perubahan struktur saluran nafas yang tidak dapat kembali seperti sedia kala. Ya, mari kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Kita perlu mengubah paradigma kita tentang asma. Penyakit ini bukan lagi sekedar tentang gejala. Intinya adalah asma merupakan sebuah proses kronis yang secara aktif dan permanen mengubah arsitektur saluran napas kita. Jadi, ini bukan lagi masalah sesaat, melainkan perubahan struktural yang menetap. Baik, untuk memahami bagaimana perubahan permanen itu bisa terjadi, kita tentu harus memulai dari dasarnya terlebih dahulu. Mari kita tinjau kembali definisi fundamental dari asma untuk melihat di mana letak kunci permasalahannya. Nah, secara klinis, asma ini didefinisikan sebagai penyakit inflamasi kronik pada saluran napas. Perhatikan ada dua frasa kunci di sini. Yang pertama adalah inflamasi kronik, dan yang kedua adalah obstruksi yang bersifat reversibel. Sifat reversibel inilah yang menjadi ciri khas utama asma, yang artinya penyempitan saluran napas itu pada prinsipnya dapat kembali normal, baik secara spontan maupun dengan pengobatan. Dan disinilah letak paradoks utamanya. Kalau kita tahu obstruksinya bersifat reversibel, lantas mengapa pada banyak pasien asma jangka panjang, kita justru menemukan adanya kerusakan struktural yang permanen dan tidak dapat kembali seperti semula? Nah, pertanyaan inilah yang menjadi inti dari pemahaman kita mengenai konsep airway remodeling. Jawaban dari paradoks yang baru saja kita bahas terletak pada proses inflamasi yang terus-menerus terjadi di latar belakang. Untuk memahaminya, kita perlu membedah sebuah rantai peristiwa yang sangat kompleks yang kita kenal sebagai kaskade inflamasi alergik. Dalam drama inflamasi ini, bisa dibilang ada 3 aktor utama. Yang pertama, sel T helper tipe 2 atau TH2, ia bertindak sebagai sutradaranya. Ia kemudian akan memerintahkan 2 eksekutor utama, yaitu eosinofil dan sel mast, untuk menjalankan respons peradangan di saluran nafas. Diagram ini membantu kita memvisualisasikan keseluruhan prosesnya dengan sangat baik. Coba kita perhatikan di sisi kiri, semuanya berawal saat alergen masuk dan dipresentasikan ke sel TH2. Nah, sel TH2 yang teraktivasi ini kemudian bertindak sebagai komandan. Ia melepaskan sinyal-sinyal kimia yang mengorkestrasi 2 respons berbeda, sel mast untuk reaksi cepat, dan eosinofil untuk reaksi lambat yang lebih merusak, yang pada akhirnya akan memicu airway modeling seperti yang terlihat di bagian bawah alur. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah bahwa respon inflamasi ini memiliki 2 babak. Ada reaksi fase awal yang dimediasi oleh sel mast. Ini terjadi dalam hitungan menit dan menyebabkan sesak napas akut yang kita kenal. Namun, beberapa jam kemudian muncul babak kedua, reaksi fase lambat. Nah, fase inilah yang didalangi oleh eosinofil, dan fase inilah yang bertanggung jawab atas inflamasi kronik dan kerusakan struktural dalam jangka panjang. Oke. Kita sudah membahas peran eosinofil dalam fase lambat yang merusak itu. Sekarang, mari kita persempit fokus kita lihat lebih dekat satu molekul spesifik yang bertindak sebagai jenderal utama bagi pasukan eosinofil ini, yaitu interleukin 5. Interleukin 5, atau kita singkat IL-5, adalah sejenis sitokin, atau molekul pemberi sinyal. Ia disebut pleiotropik karena punya banyak sekali fungsi. Kalau diibaratkan, IL-5 ini seperti pisau tentara Swiss. Ia melakukan berbagai tugas vital yang mengatur seluruh siklus hidup dari eosinofil, sel kunci penyebab kerusakan pada asma. Jadi, IL-5 ini melakukan 4 tugas krusial. Pertama, ia memerintahkan sumsum tulang untuk memproduksi dan mematangkan eosinofil. Kedua, ia merekrut atau memanggil eosinofil ini untuk datang ke saluran napas. Ketiga, ia mengaktifasi mereka untuk melepaskan zat-zat perusak. Dan yang keempat, ia membuat mereka bertahan hidup lebih lama di lokasi inflamasi, sehingga kerusakan bisa terus berlanjut. Pentingnya IL-5 ini juga ditegaskan dalam banyak literatur ilmiah. Para peneliti seperti Farici dan kawan-kawan sepakat bahwa IL-5 ini memegang peran yang sangat fundamental. Tanpa IL-5, seluruh kaskade inflamasi yang dimediasi oleh eosinofil tidak akan berjalan seefektif dan tentunya semerusak ini. Baik, setelah kita memahami bagaimana mesin inflamasinya bekerja, sekarang mari kita lihat apa konsekuensi jangka panjangnya. Perang inflamasi yang terjadi terus-menerus ini pada akhirnya akan merusak medan pertempuran.
yaitu saluran napas, dan memicu perubahan struktur permanen yang kita sebut sebagai airway remodeling. Jadi, airway remodeling adalah istilah ilmiah untuk perubahan permanen pada arsitektur saluran napas. Akibat peradangan yang tidak kunjung usai, dinding saluran napas menjadi menebal. Akibatnya, obstruksi yang tadinya kita kenal bersifat reversibel, kini menjadi menetap atau setidaknya tidak sepenuhnya reversibel lagi. Mari kita perhatikan perbandingan visual ini. Di sebelah kiri, kita bisa lihat saluran napas yang sehat dengan lumen atau rongga udara yang terbuka lebar. Sekarang, coba bandingkan dengan gambar di sebelah kanan yang menunjukkan saluran napas setelah mengalami remodeling. Dindingnya menebal secara drastis, lapisan otot polosnya membesar, dan sebagai akibatnya, rongga untuk aliran udara menjadi jauh lebih sempit dan juga lebih kaku. Nah, perubahan ini merupakan serangkaian modifikasi yang sangat kompleks. Terjadi fibrosis atau pembentukan jaringan parut di bawah lapisan epitel. Massa otot polosnya meningkat. Kelenjar lendir menjadi lebih banyak dan lebih aktif, sehingga memproduksi lebih banyak dahak, bahkan sampai terbentuk pembuluh darah baru. Semua perubahan ini secara kolektif berkontribusi pada penebalan dan penyempitan dinding saluran napas yang permanen. Nah, yang kita lihat sekarang ini bukan lagi sekedar diagram, melainkan bukti nyata di bawah mikroskop dari jaringan pasien asma. Coba perhatikan lapisan tebal berwarna merah muda di bawah permukaan, itu adalah fibrosis subepitelial yang kita bicarakan. Anda juga bisa melihat banyak sekali titik-titik ungu, itu adalah infiltrasi dari sel-sel radang. Inilah realitas klinis dari proses remodeling itu sendiri. Pada akhirnya, apa arti semua mekanisme yang rumit ini bagi praktik klinis dan juga bagi pasien? Mari kita simpulkan temuan-temuan kunci dari pembahasan kita. Inilah poin terpenting yang harus kita bawa pulang. Dengan memahami peran sentral dari IL-5 dan eosinofil, dunia medis kini bisa mengembangkan terapi biologis yang sangat tertarget. Terapi-terapi ini secara spesifik dapat menghambat jalur IL-5, sehingga bukan hanya mampu mengontrol asma berat, tetapi yang terpenting berpotensi untuk mencegah atau setidaknya memperlambat proses remodeling yang permanen. Penting juga untuk kita ingat bahwa inflamasi tipe 2 yang mendasari asma ini seringkali merupakan sebuah kondisi sistemik. Grafik ini sebagai contoh menunjukkan bahwa pasien dengan polip hidung, sebuah kondisi yang juga didasari inflamasi tipe 2, memiliki angka kejadian asma yang sangat tinggi, yaitu mencapai 38%. Ini mendukung konsep yang kita kenal sebagai unified airway, di mana peradangan di saluran napas atas dan bawah itu saling berkaitan. Sebagai penutup, kutipan ini memberikan sebuah pesan klinis yang sangat kuat. Setiap klinisi sudah seharusnya waspada terhadap potensi terjadinya airway remodeling sejak awal diagnosis ditegakkan. Tujuannya adalah untuk mencegah hilangnya fungsi paru yang irreversibel melalui intervensi dini dan pengobatan yang tepat sasaran. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam ini. Apabila Anda merasa penjelasan seperti ini bermanfaat untuk memperdalam ilmu pengetahuan, silakan dukung channel Ruang Dosen dengan cara subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan ilmiah berikutnya. Terakhir, klik tombol suka dan bagikan video ini agar dapat bermanfaat bagi lebih banyak orang. Sampai jumpa!